kakak ipar. Ini kamar Kapten Arga, kamar yang sudah disiapkan. Aku akan telepon dia sekarang, bilang kamu sudah tiba. Jangan. Hari ini adalah hari jadi pernikahan ketiga kita. Aku mau beri dia kejutan. Kita sudah lama tidak merayakan. Hari jadi pernikahan. Aku sengaja tukar jadwal untuk terbang ke kota Sabara bersamamu. Kamu sampai segitunya tak mau pulang? Aku tak ingin bertemu dengannya. Aku dan Alia sudah lebih dari setengah tahun tidak berhubungan intim. Dia tiap hari membersihkan kotoran ibuku. Setiap aku mendekat, dia merasa tak nyaman. Bau yang menempel di tubuhnya menjijikkan. 3 tahun lalu, aku adalah kapten andalan terbaik. Raja Wali Awan. Kakek, operasi evakuasi warga telah sukses. Tugas selesai. Dalam cuaca badai ekstrim seperti ini, pesawat dari negara Aruna saja tak berani terbang. Bagus. Pantas cucuku. Ibu Arga mengalami kecelakaan hingga lumpuh. Aku merawat ibunya untuknya, hingga meninggalkan karierku. Agar dia tidak merasa bersalah, aku menyembunyikan identitas Raja Wali Awan. Aku merawat ibumu yang lumpuh. Tapi yang kudapatkan hanya kata jijik darimu. Arga, aku tahu kamu menderita. Kalau bukan karena ibumu yang terbaring lumpuh, kau takkan menikahi Alia. Aku ingat dulu kamu selalu bilang ingin menikahi pilot yang bisa terbang bersamamu di langit biru. Nisa Mahesa, kamu beda dengan Alia Pratama. Kamu pilot perempuan terhebat yang pernah ku kenal. Hanya saja, aku tak mau jadi bebanmu. Kamu menikahiku hanya agar tak membebani perempuan lain? Sudahlah, jangan bahas ini. Aku temanimu rayakan hari jadi. Ayo. Baik. Arga Wijaya. Ayo kita cerai. Arga Wijaya, mari kita bercerai. Kamu sampai kesal karena aku tak pulang temanimu rayakan hari jadi? Aku sedang bekerja. Jangan cari gara-gara. Aku sibuk. Bicaranya nanti di rumah. Alia Pratama kan cuman ibu rumah tangga biasa, pengetahuannya terbatas. Dia tak paham sifat pekerjaan pilot, cuma bisa mengeluh. Begini saja, malam ini kurayakan hari jadi, yang takkan kulupakan, biar kamu bisa rileks sepenuhnya. Kamu yang paling paham aku. Terima kasih selalu di sampingku, mendukungku. Selamanya akan kubangkit bersamamu di langit, Kaptenku. Para penumpang, selamat datang di penerbangan ini. Saya Kapten Arga Wijaya. Bersiap lepas landas. Nisa Mahesa, kamu kenapa? Perutku tak enak. Kepala awak kabin, tolong masuk sebentar. Nisa mau ke toilet. Baik.
penumpang sekalian. Pesawat mengalami turbulensi. Mohon tetap di tempat duduk. Toilet ditutup sementara. Bagaimana ini? Kopilot Nisa belum kembali. Astaga, ada koper mau jatuh. Jangan sampai kena mereka. Kapten Arga, jangan keluar kabin. Ini melanggar aturan. Nisa! Arga! Arga! Kopilot Nisa, Kapten Arga dia. Kapten Arga. Kopilot Nisa, Kapten sekarang pingsan. Nyawa semua di pesawat hanya bergantung padamu. Aku? Aku tidak bisa. Sendirian mustahil. Aku tak mau mati. Pintu kokpit terkunci. Kapten Arga akhirnya sadar. Sekarang bagaimana? Pintu kokpit dari luar tidak bisa dibuka. Sekarang yang bisa kita andalkan hanya pilot otomatis. Ada gangguan mesin. Cakrawala 2539 memanggil menara kontrol. Cakrawala 2539 memanggil menara kontrol. Ada kabar dari Cakrawala 2539? Ini Industri Dirgantara Nusa, Direktur barunya Dimas Santoso. Insinyur jenius termuda. Dialah perancang Cakrawala 2539. Cepat katakan, pesawat sudah dihubungi? Cakrawala 2539 memanggil menara kontrol. Menara kontrol terima. Pesawat 2539. Ada masalah apa dengan pesawat? Cakrawala 2539 saat ini mesin bermasalah. Badan pesawat tidak stabil, minta izin pendaratan darurat. Cakrawala 2539. Landasan 36 kiri siap untuk mendarat. Diterima. Saya akan bawa Cakrawala 2539 pulang dengan selamat. Cuaca konveksi kuat begini, ditambah mesin rusak, kemungkinan mendarat aman, hampir nol. Di pesawat masih ada ratusan nyawa manusia. Ini seperti merebut nyawa dari tangan malaikat maut. Semua harus siap mental. Dulu ada yang bisa melakukannya. Sayangnya, dia sudah mengundurkan diri. Cakrawala 2539 mendarat selamat. Apa? Pendaratan ekstrim seperti ini hanya bisa dilakukan Kapten andalan legendaris, Raja Wali Awan. Tapi, dia sudah keluar setahun lalu. Maksudmu yang nomor satunya itu, Kapten andalan legendaris Raja Wali Awan? Arsipnya juga disegel. Tak seorang pun tahu identitas aslinya. Raja Wali Awan. Semuanya? Saya Kapten Negeri Aruna, kode panggil Raja Wali Awan. Bertanggung jawab atas evakuasi warga ini. Saya bawa kalian pulang. Cakrawala 2539, silakan tunggu di apron. Tim medis sedang menuju untuk menangani korban luka. Kamu yang kembali? Bu, kami akan bantu ibu ke rumah sakit. Tunggu dulu. Dia sakit perut. Tolong dia dulu. Tapi ibu, luka di kepala, pendarahannya parah. Kalau luka di kepala parah, bisa bahaya nyawa. Alia Pratama. Kenapa kau di sini? Arga. Aku hamil. Aku Kapten Cakrawala 2539. Anak kandungan Nisa lebih penting. Tolong dia dulu. Sakit sekali. Dia istriku. Aku yang tanggung jawab. Anaknya lebih penting. Ayo kita pergi. Arga Widaya. Akhirnya kau ingat aku istrimu. Benar-benar menyesal. Pernah mencintaimu. Raja Wali Awan. Benar-benar kau?
kau sudah sadar? Kau... Perlu identitas untuk mendekatinya. Halo Kak Alia, aku pilot magang baru di Cakrawala. Atasan menyuruhku antar kakak ke rumah sakit. Pastikan kakak baik-baik saja. Kakak Alia. Kau kenal aku? Aku lihat kakak di Universitas Dirgantara. Aku adik tingkatmu. Syukurlah, Nisa. Bayimu baik-baik saja. Tapi, aku ibu tunggal. Hamil dilarang terbang lagi. Bagaimana aku rawat bayi sendirian? Bagaimana besarkan dia? Aku takut. Nisa, kau tenang saja, jaga kandungan. Aku akan jaga kalian berdua. Tak akan biarkan kalian susah. Tenang saja. Anakmu, anakku juga. Bayiku menendang. Mau dengar? Bayi. Ini Papa Arga. Arga. Bagaimana kalau besok kita langsung ke kantor catatan sipil untuk cerai? Aku bisa segera mengosongkan posisi Nyonya Wijaya. Biar kalian bertiga jadi keluarga kecilmu. Apa yang kau omongin? Aku dan Nisa tidak ada apa-apa. Kemarin kau sudah, karena urusan hari jadi pernikahan, mau cerai denganku. Sekarang ke rumah sakit lagi untuk membuat keributan. Sudah cukup belum? Kakak ipar, apa kakak salah paham? Aku kopilot Arga. Tiap hari bersama, itu bagian dari pekerjaanku. Kak Arga, cepat suruh istrimu pulang, ganti popok mama. Mama pup di kasur, bau sekali. Alia, aku tahu kau marah karena mencintaiku. Mamaku harus dijaga 24 jam. Jangan cari masalah lagi. Pulanglah. Arga Wijaya, Alia yang dulu sangat mencintaimu, telah kau tinggalkan di ketinggian 30.000 kaki. Dia tak akan pernah kembali. Pengacaraku akan mengirimkan surat perjanjian cerai padamu. Alia, kau serius? Alia, kau serius? Aduh, sakit. Nisa, kau baik-baik saja? Baik-baik saja, Arga. Ini salahku membuat kakak ipar salah paham lagi. Bikin kakak iparmu sampai mau cerai. Kalau tidak, jangan urus kami lagi. Nisa, dulu saat ibuku kecelakaan, Raka yang gantikan jadwalku. Lalu, dia tewas dalam kecelakaan. Merawat istri dan anaknya adalah tanggung jawabku. Soal Alia, dia tak bisa lepas dariku. Kau tak perlu khawatir. Hah, begini saja. Aku belikan hadiah untuk hari jadi pernikahan. Kau bawa untuk bikin kakak iparmu senang. Lagi pula, kau masih butuh dia untuk rawat ibumu. Nisa, andai Alia baik hati sepertimu. Duduklah. Terima kasih antar aku pulang. Kau boleh pergi. Kak Alia, perlu observasi 24 jam? Aku tak bisa pergi. Harus antar kau ke rumah sakit. Ini tugasku. Aku masuk ambil barang, lalu keluar. Baik, aku tunggu. Cepat ganti popok ibuku. Bau sekali. Kau kan anaknya. Tak bisa ganti sendiri? Ini biasanya, kan selalu kau yang urus. Selesai ganti, cepat masak, harus 4 lauk 1 sayur. Kemarin makanan pesanan enak banget. Aku bicara, kau tuli ya. Aku pulang untuk ambil barang dan pergi. Aku dan kakakmu sudah cerai. Siapa mau urus silakan? Aku tak mau. Alia pertama, sadarlah. Kakakku menikahimu untuk merawat ibuku dan merawatku. Kamu belum tahu ya, Kak Nisa Mahesa adalah cinta idaman kakakku. Kalau bukan karena ibuku terbaring lumpuh, kakakku itu kapten. Mana mungkin sampai ke kamu? Kalau begitu kembalikan kamu kepada Nisa Mahesa. Aku tak mau lagi. Aku akan bilang ke kakakku. Tunggu saja, kakakku paling sayang padaku. Kamu perlakukan aku begini, jangan harap kakakku akan maafkanmu.
Kak Arga, Alia Pratama bilang, dia sudah cerai denganmu. Mau bereskan barang dan pergi sekarang? Cepat pulang. Apa? Dia benar-benar mau cerai denganku? Arga, Untuk Arga Wijaya di masa depan, sungguh iri padamu yang menikahi istri terbaik di dunia. Kamu harus baik padanya. Kalau tidak, aku takkan biarkan. Tangannya sangat cantik. Jangan biarkan dia kerja rumah. Dia suka perayaan. Pastikan setiap tahun, temani dia rayakan hari jadi pernikahan. Buatkan kejutan romantis. Selalu cintai dia. Setia padanya. Alia, jika setelah menikah ada hal yang tak kulakukan, tinggalkan aku. Jangan pernah maafkan aku. Baik. Aku dengar katamu. Alia Pratama, jangan kira kabur dari rumah. Kakakku akan membujukmu pulang. Coba lihat dirimu di cermin dulu. Wajahmu yang tua dan kusam itu. Kau pikir kau ini Kak Nisa? Sang pilot perempuan yang memesona. Kau... Mau kemana? MP. Bu? Alia Pratama. Kau tidak lihat kondisiku seperti ini? Aku bekerja keras di langit untuk keluarga ini, untukmu. Terbang dengan susah payah, dan begini caramu merawat ibuku. Dalam 365 hari setahun ini, hari-hari kita bersama. Bahkan tak sampai 5 hari. Berani-beraninya kau bilang ini untukku? Kau kan anak kandungnya. Kau sendiri juga jijik dan malas. Enggan melakukannya. Ngapain memaksaku, anak istrimu, untuk melayani? Cukup. Kau cuma karena masalah hari jadi pernikahan ini, kan? Itu ada tiap tahun. Tahun mana saja sama saja. Sudahlah, jangan cari gara-gara. kakak ipar tenang dulu. Ini hadiah hari jadi pernikahan yang Arga dan aku pilihkan khusus untukmu. Parfum dengan aroma ini adalah kesukaanku. Arga sangat suka. Semprotkan lebih sering untuk menutupi bau pesing dan kotoran menjijikan yang melekat padamu. Simpan saja untuk kamu pakai sendiri nanti. Alia Pratama. Nisa sudah baik hati memilihkan hadiah untukmu. Sikapmu seperti apa ini? Pergilah. Kalau pergi, jangan kembali lagi. Turun dari mobil. Turun! Arga Wijaya, kau cuma lebih beruntung dariku. Lebih dulu beberapa tahun saja. Sekarang, kamu sudah keluar dari persaingan. Maksudmu apa? Siapa kau? Apa hubunganmu dengan Alia Pratama? Aku... Arga, Tak heran Alia Pratama ingin bercerai denganmu. Rupanya sudah selingkuh. Alia Pratama. Alia Pratama. Terima kasih. Kamu boleh pergi. Aku butuh 24 jam. Aku tahu. Kamu dengar di rumah sakit pembicaraanku dengan Arga Wijaya. Jadi khawatir aku kenapa-kenapa. Tenang saja. Aku tak akan sedih lagi karena dia. Sekarang, masih ada hal yang lebih penting. Kalau butuh bantuan, bisa cari aku kapan saja. Tidak masalah.
Kamu akan butuh aku. Tuan Besar, Nona Alia Pratama sudah pulang? Kakek. Dulu demi Arga Wijaya, aku mengundurkan diri dari pekerjaan pilot. Kakek marah sampai putus hubungan denganku. Kakek, maafkan aku. Aku mengecewakan kakek. Aku dan Arga Wijaya sudah bercerai. Kali ini aku kembali, ingin memohon pada kakek untuk mengembalikan kode panggilanku. Aku ingin kembali ke langit biru. Bagus. Bagus. Pulang saja sudah bagus. Nenekmu adalah pilot perempuan pertama negeri Aruna. Keinginan terbesarnya sebelum meninggal adalah membentuk sebuah tim uji terbang andalan. Uji terbang hasilkan data paling ekstrim, supaya manufaktur dirgantara negeri Aruna memimpin dunia. Alia, kau pilot andalan negeri Aruna. Sekarang, tugas ini akan kuserahkan padamu. Tugas akan diselesaikan dengan baik. Baik. Saya akan segera beritahu perusahaan Dirgantara Nusa. Umumkan program pemburu langit. Diaktifkan kembali. Hahaha. Bima, insinyur jenius seperti kau, sekarang punya pasangan. Raja Wali Awan kembali ke tim. Aktifkan kembali program pemburu langit. Diterima. Kak Alia, sudah kubilang, kau akan butuh aku. Aku sangat senang. Ketua Dewan, kami menerima laporan dari Kepala Awak Kabin Cakrawala 2359. Arga Wijaya saat penerbangan melanggar aturan meninggalkan kokpit, sehingga menyebabkan kecelakaan penerbangan berikutnya. Saya tahu hal ini. Saat itu, saya ada di Cakrawala 2359. Kau, Raja Wali Awan, hanya kau yang mampu, dalam kondisi gangguan mesin dan badai petir konveksi kuat, melakukan pendaratan darurat ekstrim. Memang hanya kau. Manager, saya sudah kembali. Bagus sekali. Lalu Ketua Dewan, bagaimana menangani Arga Wijaya? Soalnya, dia suami cucu Anda. Dulu, karena hubunganmu, aku istimewa promosikan Arga jadi kapten. Menjadi kapten. Alia, urusan ini serahkan padamu untuk atasi. Dulu, pernah kubayangkan, masa depan bisa bersama Arga, berbagi langit biru. Aku buta mata. Seseorang yang demi kepentingan pribadi, orang yang mengabaikan nyawa seluruh awak pesawat harus dilarang terbang selamanya. Apa? Aku dilarang terbang selamanya? Pesawat jelas-jelas sudah masuk zona aman otomatis. Atas dasar apa aku dihentikan? Aku mau temui Ketua Dewan. Temu siapapun percuma. Kujelaskan padamu, ini keputusan langsung dari Ketua Dewan. Bukan cuma Cakrawala, di seluruh negeri tidak akan ada maskapai penerbangan yang memberi kesempatan terbang lagi. Pergilah. Bagaimana? Aku dihentikan. Raja Wali Awan, pilot legendaris kembali. Program pemburu langit dimulai lagi? Arga, kamu kapten termuda di Cakrawala. Asal kamu terpilih, siapa lagi yang berani melarangmu terbang? Raja Wali Awan, pilot terhebat dalam sejarah negeri Aruna. Aku selalu bermimpi bisa berdiri sejajar dengannya. Aku harus terpilih. Kamu pasti bisa.
Banyak sekali orangnya. Kak Arga, nanti kalau kamu terpilih Raja Wali Awan, ikut program Pemburu Langit, saat itu menjadi pilot legendaris, kalau Alia mau balikan, jangan sekali-kali kamu terima. Biar dia menyesal. Kirana, aku tidak akan bercerai dengan Alia. Dia merawat ibu kita dengan sangat baik, juga sangat mencintaiku. Dia akan kembali. Dia selamanya kakak iparmu. Aku tak mau dengar lagi kamu bicara begitu. Kalau dia mau balik, biarin aja. Dia kan bisa rawat mama. Memang lebih telaten daripada perawat. Tapi cuma segitu doang gunanya. Nggak ada apa-apanya dibandingin sama Kak Nisa. Sepotong rambutnya aja nggak nyampe. Raja Wali Awan datang. Raja Wali Awan ternyata seorang pilot perempuan yang gagah dan berwibawa. Alia Pratama itu Raja Wali Awan. Alia? Raja Wali Awan ternyata seorang pilot perempuan yang gagah dan berwibawa. Ci, pilot perempuan apaan sih? Cuma mantan istri, kakak gue doang kok. Cewek buangan yang diusir dari keluarga kami tanpa bawa apa-apa. Adik Alia, jangan-jangan nyesal udah cerai? Datang-datang cuma mau ngacauin pendaftaran program Pemburu Langit? Hari ini kan hari penting kakakku. Gue lihat dia berani. Alia Pratama, kamu tuh kayak obat gosok yang nempel terus, nggak bisa hilang. Tempat ini, boleh-boleh aja kamu datang. Yang hadir di sini kan orang-orang penting di dunia penerbangan. Cepat pergi dari sini. Kamu aja yang cuma gadis liar, nganggur bisa datang. Kenapa aku nggak boleh? Kamu. Adik Alia, acara kayak gini memang bukan tempat untuk ibu rumah tangga. Kalau kamu bikin ribut di sini, bisa ganggu Arga. Alia. Ini bukan tempat untukmu bertingkah semaumu. Jangan berlebihan mengamuk. Pulang sekarang. Arga Wijaya, kau terlalu narsis. Hah, pura-pura apa lagi? Kalau bukan demi Kak Arga, apa mungkin kau datang untuk ikut pendaftaran program Pemburu Langit? Betul. Ada masalah? Hahaha. Kau cuma ibu rumah tangga yang cuma bisa cuci dan masak. Mungkin apa itu program Pemburu Langit saja? Tidak tahu. Cepat keluar dari sini. Kalau acara pendaftaran kacau, kau akan menyesal. Kalau aku pergi, program Pemburu Langit ini tidak akan bisa dimulai ulang. Alia Pratama, kau keterlaluan berlaga. Apa kau mau bilang? Kau adalah pilot legendaris. Raja Wali Awan? Bagaimana kalau ku katakan, aku memang Raja Wali Awan? Sudahlah, cukup. Raja Wali Awan adalah idolaku. Pendaftaran hari ini menentukan apakah aku bisa masuk ke timnya. Jangan terus mengamuk. Keluar! Konyol. Kau bilang aku adalah idolamu? Yang harus pergi adalah kau. Sia-sia saja kau berusaha. Dengan kemampuanmu, kau tidak akan terpilih. Berdiri. Kembalikan. Manis kecil memang manis kecil. Bahkan jam tangan mekanis. Tanpa merek, yang jelek ini dihargai seperti harta. Ah, memang. Orang kirim menyedihkan sepertimu. Cuma pantas. Pakai barang rongsokan seperti ini. Ini peninggalan nenekku untukku. Kembalikan sekarang. Hah? Barang peninggalan? Berarti sangat berharga ya? Kirana, sudah cukup. Kembalikan jam itu pada kakak iparmu. Kak, jangan tertipu olehnya. 3 tahun dia di keluarga kita. Kapan pernah kau lihat dia pakai ini? Menurutku, mungkin ini dibelikan pria lain untuknya. Kirana, ini peninggalan nenekku untukku. Sangat berharga bagiku. Kalau kau rusakkan, kau akan kuhukum. Oh ya? Kalau begitu, sujud dan minta padaku. Sujud hormat beberapa kali. Kalau aku senang, mungkin jam tua ini akan kukembalikan. Jangan mimpi. Kau berani melawanku? Mau ya? Ambil sendiri di bawah. Jangan. Kak Alia, Alia!
Kak Alia, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bahkan begini, dia masih selamat. Baik-baik saja? Ada yang terluka? Lepaskan dia. Jauh dari Kak Alia. Kau hanya menyakitinya. Ini urusan kami berdua. Orang luar jangan ikut campur. Berdasarkan apa kau menyebut Bima orang luar? Aku sudah bercerai denganmu. Bagiku, kau cuma orang asing. Alia, Tuan Bima Santoso ini sepertinya hanya seorang pilot magang biasa yang bahkan tak punya kualifikasi daftar hari ini. Kamu bawa dia ke sini hanya agar Arga cemburu? Ada apa? Kenapa? Sudah kasihan? Nisa Mahesa baru saja sengaja menjatuhkanku dari lantai 2. Aku hanya menamparnya. Itu sudah sangat baik. Bagaimana mungkin Nisa berbuat begitu? Alia, aku tahu kau tak suka padaku. Tapi tak perlu menuduhku seenaknya. Benar. Jelas kau sendiri yang nggak ngotot merebut jam itu. Sampai jatuh. Apa hubungannya dengan Kak Nisa? Kurasa, kau cuma ingin pura-pura terluka. Agar Kak Arga kasihan. Baiklah. Kalau begitu kita ambil rekaman kamera pengawas. Tidak boleh. Tidak boleh. Nona Nisa Mahesa, kalau memang tak bersalah, kenapa takut CCTV diperiksa? Apa yang kau takutkan? Yang bersih akan tetap bersih. Alia, kau fitnah aku tak apa? Tapi lihatlah hari ini. Pendaftaran program pemburu langit adalah hal penting. Nanti Raja Wali Awan dan Direktur Bima Santoso dari Industri Dirgantara Nusa akan hadir. Kalau kau terus mengacau, bisa membebani Arga. Meski Direktur Bima datang, dia tak akan membiarkan kalian membalikkan fakta. Kau hanya seorang magang tanpa wewenang atau pengaruh. Berani-beraninya dia menebak pikiran Direktur Bima Santoso. Kakakku kan kapten unggulan. Masa Direktur Bima Santoso tidak membela kami? Lalu membela kalian berdua? Si manis. Kirana, memang di bagian lain kau tak berguna. Tapi soal meremehkan orang, kemampuanmu luar biasa. Kau? Kak Alia, tak perlu banyak bicara dengan mereka. Sudah kusuruh orang ambil rekaman kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas? Berdasarkan apa kau berhak ambil rekaman itu? Jangan sampai nanti Alia Pratama tidak tertolong. Kau malah ikut terseret dan diusir juga. Alia, setelah pisah dari kakakku, orang sepertimu, ya cuma bisa dapat orang kayak dia. Jaga mulutmu. Aku mau biarkan semua orang tahu, orang seperti dia tidak layak mengikat sepatu kakakku. Aku, Alia Pratama. Meski kau cuma ingin jengkelin aku, tak perlu cari seseorang yang status dan kedudukannya lebih rendah dariku, kan? Apa yang bisa dia berikan padamu? apapun yang diinginkan Kak Alia, bisa kuberikan. Hah! Besar mulut. Kau cuma seorang yang bahkan lisensi terbang resmi pun tidak punya. Sebaiknya kalian cepat-cepat pergi. Sebentar lagi Direktur Bima Santoso dan Raja Wali Awan akan datang. Kalau tahu kalian buat keributan di sini, Arga Wijaya pun tak bisa lindungi kalian. Siapa yang berani buat keributan di tempat pendaftaran? Mereka berdua yang buat keributan di sini. Harus dihukum berat. Direktur Bima Santoso. Direktur Bima Santoso. Supervisor Wawan. Anda salah orang. Dia cuma seorang pilot magang. Diam! Mana mungkin salah kenal? Yang ini adalah Direktur Bima Santoso dari Industri Dirgantara Nusa. Mana mungkin dia Direktur Bima? Kalian jangan salahkan mereka. Soalnya di mata mereka, aku cuma orang biasa. Kalian berani sekali. Berani tidak hormat pada Direktur Bima? Arga. Kita sudah menyinggung Direktur Bima. Dia jangan-jangan akan balas dendam padamu. Tidak mengizinkanmu ikut seleksi kali ini. Direktur Bima, barusan aku lancang pada Anda. Maafkan. Tolong maafkan kesalahan saya. Kapten Arga Wijaya bisa tunduk dan bangun juga ya. Kenapa Bima menyembunyikan identitasnya dariku? Direktur Bima, rekaman kamera pengawas yang Anda minta. Jangan sampai dia lihat rekaman itu. Hal lain bisa aku abaikan. Tapi aku tidak izinkan siapapun dari kalian melakukan hal yang menyakiti Kak Alia. Nisa Mahesa, kau bilang aku memfitnahmu. Sekarang rekaman sudah ada. Siapa yang bohong, langsung ketahuan. Arga, tiba-tiba perutku sakit. Nisa, aku antar kau ke rumah sakit. Berdiri. Hari ini kalau urusan ini belum jelas, tidak ada yang boleh pergi. Alia Pratama, jangan cari gara-gara.
Kalau ada apa-apa dengan bayi di kandungannya, kau sanggup tanggung jawab? Tenang saja. Bayi di perutnya pasti tidak akan kenapa-kenapa. Menurutku, dia lebih seperti takut karena merasa bersalah. Kapan kau jadi sekejam ini? Kapten Besar Arga Wijaya, kalau tidak yakin, lebih baik aku panggilkan dokter penerbangan untuk memeriksa Nona Nisa Mahesa dengan teliti. Jangan. Kalau dokter datang dan ketahuan aku tidak hamil. Tidak. Tidak usah. Aku sudah jauh lebih baik. Arga, tolong turunkan aku. Kau yakin benar-benar tidak apa-apa? Nisa Mahesa, perut ini sungguh menurut ya. Tadi sakit sekali sampai mau ke rumah sakit. Begitu dengar dokter mau datang, langsung tidak sakit lagi. Sakit dan tidak sakitnya lebih cepat dari saklar lampu. Kalau kau baik-baik saja, mari kita lanjutkan. Tidak. Putar rekaman kamera pengawasnya. Kau berani sekali mengganggu Kak Alia. Ada apa? Rekaman setelahnya mana? Perangkat hard disknya rusak. Hanya bisa dilihat sampai di sini. Cari tahu, apakah ada kamera pengawas lain. Alia Pratama, aku tidak seberuntung dirimu. Selalu dilindungi Direktur Bima Santoso. Tapi, kau hari ini, di depan banyak orang, fitnah aku mendorongmu. Kau harus beri aku penjelasan. Direktur, Alia Pratama itu perempuan berhati busuk. Dia bahkan tidak segan pada Kak Nisa, yang sedang hamil sekalipun. Jangan tertipu olehnya. Diam. Aku lebih paham karakter Kak Alia daripada dirimu. Kamu tak berhak asal bicara macam-macam. Bicara. Sebenarnya apa hubungan kalian? Kamu terus bilang aku selingkuh. Kurasa kamu juga tak sebersih itu. Yang hatinya busuk lihat apapun kotor. Kalau begitu, katakan padaku. Kenapa harus cerai denganku? Karena aku tak lagi mencintaimu. Mustahil. Kamu pasti sengaja buat aku marah. Lepaskan. Lepaskan tangan kotormu. Kamu tak pantas untuk Kak Alia. Satpam, bawa keluar mereka bertiga, semuanya. Aduh, bubar. Bubar. Maaf, kau harus lihat kejadian memalukan ini. Perceraianku tak pantas. Bahkan sampai melibatkanmu. Tak apa Kak Alia. Selama kau membutuhkanku, aku akan ada di sisimu. Kamu, Ini penting bagimu. Untungnya tidak rusak. terima kasih Bima. Kau sudah banyak membantuku. Aku sungguh tak tahu bagaimana membalasmu. Kalau Kak Alia merasa berhutang budi padaku, biarkan aku menemanimu. Belajar terbang bersamamu. Boleh? Tapi, kau kan sebenarnya Direktur Industri Dirgantara Nusa. Kenapa sembunyikan identitas dariku? Kalau ku beritahu, kau akan pikir aku mendekatimu hanya untuk Dirgantara Nusa. Tapi, aku punya niat pribadi. Niat pribadi? Apa itu? Kau akan segera tahu. Halo kakek. Alia, pendaftaran program pemburu langit udah selesai kan? Malam ini kakek siapkan kejutan untukmu. Ingat ke bar senja malam, ruang utama 1. Bar Senja Malam. Arga! Alia, beruntung banget ya. Belum juga resmi cerai, langsung cari pelindung baru. Alia Pratama, cuma pembawa sial. Untung tak pengaruhi pendaftaran Kak Arga. Kak Nisa, waktu itu, harusnya kau biarkan dia mati jatuh. Kiana, apa maksud ucapanmu? Aku tak bilang apa-apa. Nisa, Alia jatuh dari lantai 2. Apa ada hubungannya denganmu? Aku, Aduh. Kak Nisa, dia tak sengaja. Lagi pula, Alia Pratama sendiri tak hati-hati. Mau rebut jam jelek itu, dia jatuh, salah sendiri. Kirana, kau sungguh mengecewakanku. Alia adalah kakak iparmu. Meski tak akur, tak pantas kau ucapkan itu. Mendoakan celaka. Dan kau, Nisa, kukira kau lembut dan baik. Tapi tak kusangka kau ternyata mendorong Alia. Arga, aku tahu salah.
Maafkan aku ya. Kak, jangan hanya menyalahkan kami. Masa kau baik-baik saja padanya? Kalau benar begitu, Dia tak akan minta cerai. Aku tak mau ketemu dia. Aku dan Alia Pratama sudah lebih setengah tahun tak berhubungan intim. Dia tiap hari membantu ibuku membersihkan kotoran dan air seni. Bau yang menempel di tubuhnya. Mual sekali. Tunggu dulu. Perutnya sakit. Selamatkan dia dulu. Kau benar. Aku memang tak baik padanya. Arga, kau mau kemana? Aku akan menjemputnya pulang. Aku akan menjemputnya pulang. Arga, kau tak boleh pergi. Arga, lihat ini. Alia benar-benar bersama Direktur Bima. Mereka sudah jadi pasangan. Apa dia sama sekali? Tak peduli padamu? Kak, dia sudah bersama Direktur Bima. Mana mungkin mau pulang? Bersamamu? Tak tahu Direktur Bima tertarik apa pertemuan bersama ini. Cukup. Aku tak mau dengar lagi kabar tentangnya. Arga, Selamat malam, Nona Alia. Ini kejutan yang disiapkan kakek Pratama untukmu, merayakan kebebasanmu dari penderitaan pernikahan. Kakek ternyata modern juga. Kakak, ayo, kakak minum. Sini. Kakak, nyaman begitu? Ya, Baik. Kakak, ini jauh lebih baik dibanding pria seperti Arga Wijaya. Aku benar-benar buta. Yang baru datang ini mirip sekali dengan Bima Santoso. Semua pergi dari sini. pergi. Jangan pergi dong. Jangan pergi. Bukannya kau cari pria? Pria yang kau mau sudah datang. Memang pilihan kakek. Aku puas. Kok kamu? Memangnya siapa yang kau kira? Model pria? Atau Arga? Jangan asal bicara. Aku mabuk. Aku mau pulang. Arga, jangan minum lagi. Besok kan ada perencanaan internal. Kompetisi seleksi. Jangan karena urusan Alia, kau menghukum dirimu sendiri. Jangan urus aku. Arga, Alia Pratama, kau anggap aku sudah mati? Aku belum tanda tangani surat perjanjian cerai. Kau sudah menyelingkuhi aku. Kamu sendiri dengan Nisa Mahesa, hubungannya tidak jelas. Berhak apa menuduhku? Alia, jangan salah paham tentang kami. Aku tahu kondisi Direktur Bima Santoso bagus. Kau tertarik pun wajar. Tapi, kau dan Arga akan punya perasaan 3 tahun. Kamu begini terlalu... Sudah kuduga. Kau cerai denganku, ikut dia karena dia kaya ya. Alia Pratama. Sejak kapan kau jadi semurah ini? Kamu Arga di luar sana, sampai punya anak luar nikah. Berdasarkan apa kau bilang aku murah? Yang paling melukaiku, justru kamu. Berdasarkan apa kau pakai nada, seolah-olah untuk kebaikanku, untuk menasihatiku? Aku punya anak luar. Kalau kau berani ganggu Kak Alia lagi, jangan salahkan aku. Ketulusan yang dia inginkan, kau tak bisa beri. Pasti ada yang bisa.
Sudah selesai. Aku di sini. Bima Santoso. Kamu pikir aku bodoh? Karena orang seperti dia, sampai rela tinggalkan segalanya? Tidak. Kakak Alia berkorban segalanya untuk orang yang dicintainya. Itu sangat berani, bukan bodoh sama sekali. Tapi akhirnya, Dia tetap tak mencintaiku. Itu karena dia tak tahu menghargai. Kalau itu aku tak akan biarkan kamu terluka. apa maksudmu? Aku tak mengerti. 3 tahun lalu, saat operasi evakuasi warga, kau menyelamatkanku. Sejak itu aku sudah menyukaimu. Hanya belum sempat mengungkapkannya, kau sudah tinggalkan segalanya dan menikahi Arga Wijaya. Kau mengorbankan dirimu demi Arga. Aku hampir gila karenanya. Sekarang, kau akhirnya meninggalkannya. Bisakah kau beri aku kesempatan? Kenapa tertidur di saat penting begini? Bima ternyata menyukaiku. Tapi aku baru lepas dari hubungan yang menyakitkan. Aku tak mau mengulanginya lagi. Karena aku tak bisa membalas perasaannya. Lebih baik diakhiri saja. Arga, asal kau juara pertama dan jadi kopilot Raja Wali Awan dengan posisi Raja Wali Awan di bidang kedirgantaraan, pasti kita bisa mencabut larangan terbang itu. Baik, Untung ada babak penilaian subjektif hari ini. Hari ini aku harus lihat sendiri Kak Arga mendapat juara pertama. Ya, Alia Pratama. Kok dia di sini? Alia Pratama, kamu benar-benar terus menghantui. Kenapa? Jangan-jangan sudah ditinggalkan Direktur Bima? Sekarang mau kembali cari Kak Arga? Mengganggu Kak Arga? Dan berbaikan dengannya? Halusinasi itu penyakit. Sebelum mengobati otakmu, hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah membujuk Kak Arga untuk menandatangani surat perjanjian cerai. Kamu, Alia! Acara hari ini bukan tempatmu untuk berulah. Kalau mau minta maaf padaku, tunggu sampai aku lolos seleksi. Ayo kita keluar. Arga Wijaya. Wajahmu ini terlalu tebal. Kehadiranku di sini sama sekali tak ada hubungannya denganmu. Minggir, jangan ganggu kerjaku. Kerja? Yang ikut seleksi hari ini minimal adalah kopilot berpengalaman 5 tahun. Alia, kamu bahkan belum pernah menyentuh pesawat. Pekerjaan yang kamu maksud, jangan-jangan cuma petugas kebersihan lokasi? Kenapa orang seperti ini bisa datang? Jangan mempermalukan diri di sini. Ayo pergi. Lepaskan. Ayo. Lepaskan aku. Dengan hak apa kamu menyuruh Kak Alia pergi? Buka matamu lebar-lebar. Lihatlah. Apa pekerjaan Kak Alia? Bukannya penguji itu Raja Wali Awan. Kenapa ada Alia Pratama? Alia Pratama, ini bagaimana? Kalian sama sekali tidak mengenal Kak Alia. Alia Pratama, kamu benar-benar hebat ya. Bisa minta Direktur Bima cari jalan pintas buat dapetin kartu penguji? Alia, meski kamu cari jalan pintas, dapetin kartu penguji, terus mau apa? Kamu tahu Mayday, itu apa? Gimana cara selip dalam dan luar? Perancang, ngitung batasan, terbang pesawat, itu apa? Hal dasar penerbangan aja, nggak bisa jawab, gitu aja. Yang datang hari ini, semua pilot terbaik. Orang kayak kamu, jadi penguji buat kami. Bukan penghinaan, buat profesi kami. Iya. Dia nggak ngerti apa-apa. Berhak apa nilaiin aku? Orang cari jalan pintas. Nggak pantas di sini. Pergi sana. Cepetan pergi. Pergi. Alia, meski kamu deketin Direktur Bima, terus mau apa? Kamu cuma perempuan tua kusam, yang nggak ngerti apa-apa, nggak ada bandingannya sama aku. Hal yang bahkan pilot magang baru bisa hafal mundur. Pantas kamu sombongin, Mayday sinyal darurat tingkat tertinggi. Selip dalam, yaitu selip ke arah putaran.
Kebalikannya selip luar. Soal batasan yang kamu sebut, di industri disebut batas aman terbang. Bukan angka hasil hitungan perancang, tapi jarak aman yang diukur pilot uji dengan mendekati batas berulang kali. Sebagai kopilot, masa kini aja bisa keliru? Kopilot Nisa Mahesa, sebelum menghina orang, coba pikir dulu. Kenapa kamu gagal seleksi awal? Beraninya menilai orang. Kapan Alia belajar semua ini? Alia, untuk mengikuti langkah Arga, kau susah payah. Tapi, meski tahu teori, lalu apa? Kau bahkan belum sentuh stick. Apa hakmu jadi pengujiku? Kak Alia lebih berhak daripada kalian semua. Di sini, identitas aslinya adalah Raja Wali Awan. Kak Alia lebih berhak daripada kalian semua. Di sini, identitas aslinya adalah Hakku bukan urusan seorang kopilot yang gagal seleksi awal, seperti kamu, untuk asal komentar. Kamu Cukup. Alia, Nisa juga benar. Kau cuman ibu rumah tangga yang cuci dan masak. Apa hakmu jadi penguji kami, menilai kami yang hadir? Kak Alia demi kamu meninggalkan segalanya. Mencuci baju dan masak jadi ibu rumah tangga dan merawat ibumu yang terbaring lumpuh. Kau perlakukan dia seperti sampah. Kok tega banget sih? Segala yang Alia Pratama lakukan untuk keluarga Arga, dilakukan dengan ikhlas. Sekarang kita bicara soal fakta. Kau jelas-jelas nggak bisa menerbangkan pesawat, dengan alasan apa kau bisa jadi pengujiku? Atau jangan-jangan Direktur Bima, kau mau menyalahgunakan jabatan? Arga Wijaya, masih punya hati nggak sih kau? Di matamu, semua yang kulakukan sudah sewajarnya ya, benar begitu? Kenapa dulu aku bisa buta sampai suka sama orang bajingan sepertimu? Baik, karena kau begitu yakin kalau aku nggak bisa menerbangkan pesawat, berani nggak kau ikut aku masuk kabin simulator untuk bertanding? Yang kalah harus keluar dari sini. Kau sadar nggak omonganmu sendiri? Tentu saja sadar. Atau jangan-jangan Kapten Arga takut? Takut kalah dariku di depan umum dan malu? Kehilangan muka? Ayo bertanding. Mana mungkin kakakku bisa kalah dari perempuan yang cuma bisa cuci baju masak? Ibu rumah tangga. Arga, seleksi mau dimulai. Kalau Alia nggak diusir sekarang, kalau dilihat Raja Wali Awan, bisa pengaruhi seleksimu. Baik, aku terima tantangan. Tapi Alia Pratama, jangan sampai menyesal. Untuk memastikan keadilan, saya akan meminta Kapten Lukman, setelah semua ujian selesai, melakukan ujian khusus untukmu. Arga Wijaya, kamulah yang akan menyesal. Ujian praktiknya adalah menyelesaikan secara manual 3 kali. Manuver siklus nyaris stall ekstrem. Ujian dimulai. Ada orang yang tak tahu diri, berani saingin kakakku. Nanti kalau kalah, jangan merengek-rengek. Bilang kami nakalin dia. Satu % itu penyimpangan terkecil dari semua peserta. Cuma 1% saja. Bahkan tak sampai batas kelulusan latihanku. Jangan muluk-muluk. Bukan cuma 1%. Meski kamu bisa menyalakan pesawat, meski leluhurmu bangkit dari kubur, Maka bukalah matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa itu pilot uji sejati? Alia, menyerahlah sekarang, masih ada waktu. Kalau kamu tetap nekat, cuma akan mempermalukan diri. Di depan semua orang. Urusanku, tak usah kamu urusi. Kapten Arga, pikirkan saja. Bagaimana nanti menutupi malu saat kalah? Kamu sama sekali tak tahu kemampuan sebenarnya Kak Alia. 3 tahun menikah, kamu tak pernah memahaminya. Dia istriku. Aku tak paham dia. Justru Direktur Bima berkali-kali ikut campur urusan suami istri kami. Itu tak pantas, kan? Suami istri, kamu yang tak mau tanda tangani surat perjanjian cerai, hanya mengganggu Kak Alia sepihak. Sekarang di mata Kak Alia, kau bahkan lebih rendah dari orang asing. Antara aku dan dia, hanya ada sedikit kesalahpahaman. Demi aku, Alia rela mempelajari teori membosankan itu. Dia juga selalu cari cara mendekatimu. Dia sangat mencintaiku. Mustahil meninggalkanku. Kau terlalu percaya diri. Walaupun Kak Alia pernah mencintaimu, tapi yang kau berikan padanya hanya penderitaan. Ke depan aku di sini. Aku akan jaga dia. Kau, ujian dimulai.
Ternyata Alia Pratama sama sekali tak bisa menyalakan pesawat. Baru saja besar mulut, sekarang ketahuan kan? Alia Pratama, cuma ibu rumah tangga. Cukup urus suami dan anak di rumah. Ngapain nekat keluar pura-pura pilot? Memalukan diri sendiri. Dia memalukan begini. Begini caramu jaga dia? Kak Alia jauh lebih kuat dari yang kau kira. Karena kau tak pernah mempercayainya. Ada selisih 0,3 derajat di panel instrumen. Sudah disesuaikan manual. Sesuai standar lepas landas. Bisa dinyalakan. Rupanya dia sedang menyesuaikan instrumen. Kesalahan data sekecil itu, langsung ia lihat. Hanya kapten andalan dulu, Raja Wali Awan, yang bisa melakukannya. Jangan-jangan. Dia benar-benar Raja Wali Awan? Mana mungkin? Raja Wali Awan sangat hebat. Pasti seorang pria. Betul juga. Tapi Alia ternyata bisa menerbangkan pesawat? Lepas landas tadi lancar? Pasti cuma keberuntungan buta. Ujian, dia pasti gagal. Kakak Nisa benar. Dia cuma bisa masak, pembantu, mana mungkin bisa menyalakan pesawat? Menurutku, tadi dia cuma pura-pura. Satu persen? Ini beneran? Beneran, masih turun. Luar biasa. 0,1%. Bagaimana mungkin? Waktu Raja Wali Awan ujian terbuka dulu, deviasi manuvernya cuma 0,3%. Alia cuma 0,1%. Ini cuma penampilan biasa. Kakak Alia saja sudah siap diusir? Kak, tak kira setelah 3 tahun, skillmu makin hebat. Alia Pratama, deviasi manuver 0,1%. Raja Wali Awan pun tak bisa. Kau seorang ibu rumah tangga yang tak pernah menerbangkan pesawat. Mana mungkin bisa? Kau tak bisa, bukan berarti orang lain tak bisa. Jangan banyak alasan. Pasti Direktur Bima menyuap Kapten Lukman. Mengatur angkanya diam-diam. Betul. Mana mungkin lebih hebat dari Raja Wali Awan? Pasti ada permainan kotor. Ada permainan kotor. Permainan kotor. Ada permainan kotor. Diam. Mana mungkin dia curang? Dia adalah Raja Wali Awan. Apa? Alia adalah Raja Wali Awan. Apa? Alia adalah Raja Wali Awan. Tidak mungkin. Alia, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kenapa tak pernah kau beritahu kau adalah Raja Wali Awan? Dulu aku tak bilang, agar kau tak terbebani. Tapi kau, dalam 3 tahun ini, pernahkah kau berusaha mengenaliku? Pernahkah kau benar-benar mendengar apa yang kukatakan? Saat aku ingin mengungkapkan segalanya padamu, kau beri aku kesempatan? Arga, akhir pekan ada pameran di timur. Itu favoritku. Aku tak tertarik dengan hal-hal ibu rumah tangga seperti kalian. Bukan, ini pameran Dirgantara. Kau tak perlu bersusah payah menjilatku. Jaga ibuku dengan baik. Itu sudah cukup. Aku, Tidur. aku demi kau, rela melepaskan segala yang kumiliki. Merawat keluargamu. Tapi kau, jijik dengan bau tua di tubuhku. Menjauhiku terus. Dan main serong dengan Nisa Mahesa. Kau pernah memikirkan perasaanku. Maaf Alia. Dulu aku mengabaikanmu. Tapi aku janji, kedepannya aku tak akan lakukan hal yang menyakitimu lagi. Beri aku kesempatan lagi mengompensasimu. Boleh? Kompensasiku. Kompensasi terbaikmu untukku adalah segera menandatangani surat perjanjian cerai. Aku tak mau lagi terlibat denganmu dalam masalah apapun. Alia, hasil ujianku adalah yang terbaik di antara semua peserta. Meski kau sedang marah sekarang, nanti saat aku menjadi kopilotmu, kita tetap akan bekerja sama. Sudah banyak yang kulakukan. Susah payah membuatnya meninggalkan Arga. Arga ternyata masih belum meninggalkannya. Aku belum ikut lomba. Kok kau sudah begitu yakin kau yang menang? Direktur Bima. Meski kau adalah Direktur Bima dari industri Dirgantara Nusa. Tapi sebagai pilot, kau cuma seorang magang.
Aku nasihati Direktur Bima, lebih baik jangan mempersulit diri sendiri. Nanti tersebar kabarnya, buruk untuk nama industri Dirgantara Nusa. Benarkah? Kalau begitu adu saja. Lihat bagaimana aku mengalahkanmu. Bima, kau tak perlu. Kak Alia. Kali ini aku tak akan lagi melepasmu pergi. Ujian praktik adalah menyelesaikan secara manual 3 kali. Manuver siklus nyaris stall ekstrem. Alia Pratama. Tak kusangka Direktur Bima bisa melakukan untukmu sampai sejauh ini. Kau benar-benar punya siasat yang bagus. Alia, Bima Santoso tak mungkin mengalahkanku. Dia ikut ujian. Cuma akan mempermalukan diri sendiri. Kopilotmu hanya akan aku. Jangan bicara terlalu sombong. Hasilnya bagaimana, kau tak berhak menentukan. Ujian dimulai. Ku bilang, dia takkan menang lawanku. Belum tentu. Aduh, dia beneran pilot magang? Masa sih? Bukannya dia pilot magang? Magang kenapa? Bakat Bima jauh lebih tinggi darimu. Kak Alia, gimana? Tak mengecewakan kan? Kapten Besar Arga Wijaya. Aku cuma kapten magang, kok bisa menang darimu? Rupanya kapten unggulanmu tak ada yang istimewa. Sekarang kuumumkan, untuk seleksi pilot kali ini, kopilot terpilih adalah Bima Santoso. Arga, apa kita mau lepaskan? Kesempatan terbang ulang terakhir? Kak Alia, tunggu sebentar, aku ambil mobil. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Alia Pratama, meski kamu Raja Wali Awan, Bima Santoso takkan tertarik padamu. Dia kan Direktur Industri Dirgantara Nusa. Mana mungkin mau sama perempuan yang sudah menikah? Cuma iseng-iseng saja. Lambat laun akan dia tinggalkan. Terus kenapa? Dia lebih muda darimu, lebih kaya darimu. Meski cuma iseng, aku juga rela. Jangan lupa, aku belum tanda tangani surat perjanjian cerai. Kamu masih istriku. Istri? Kapan kamu pernah anggap aku sebagai istrimu? Saat kamu jijik padaku? Atau saat kau tinggalkan aku yang sedang sakit untuk antar Nisa Mahesa ke rumah sakit? Aku dan Nisa sama sekali tak bersalah. Justru kau sudah sejak lama dengan Bima Santoso main serong. Sudah tak penting lagi. Lagi pula aku dan kau sudah bercerai. Aku tak setuju. Asal kau mau ikut aku pulang sekarang, semua yang kau lakukan bisa ku maafkan. Kau yang mau memaafkanku? Arga Wijaya, kelakuanmu cuma membuatku semakin jijik padamu. Jijik! Kalau begitu, saat kau sengaja pergi ke luar negeri dan menyelinap keranjangku dulu, kenapa tak merasa jijik? Dasar bajingan. Katakan padaku, kau dan Bima Santoso sudah sampai tahap apa? Apa dia pernah menyentuhmu? Ah! Apa maksudmu? Lepaskan. Kak Alia, naik mobil dulu, biarkan aku yang urus di sini. Alia Pratama. Arga Wijaya, kalau kau berani ganggu Kak Alia lagi, akan kubuat hidupmu lebih sengsara dari mati. Bima Santoso, jangan kira karena statusmu tinggi, kau bisa seenaknya merebut istri orang lain. Ku beritahu, Alia cuma memanfaatkanmu untuk menarik perhatianku saja. Begitu amarahnya reda, dia pasti akan kembali padaku. Baiklah, mari kita lihat saja nanti. Lihatlah, apakah Kak Alia akan kembali dengan orang yang cuma bisa menyakiti orang lain, sepertimu. Kau! Kak Alia, Ada apa? di bagasi mobil, ada sesuatu untukmu. Ini Ini kejutan yang kusiapkan untuk merayakan kembalinya Kak Alia. Ke langit biru. Suka? suka.
Bagaimana Bima tahu? Aku suka bunga lisianthus. Segala hal tentang Kak Alia akan selalu kuingat. Selama 3 tahun menikah dengan Arga, dia tak pernah peduli kesukaanku. Tapi Bima sangat perhatian. Bima, kau bersusah payah mempersiapkan kejutan untukku. Tapi aku malah menyeretmu ke dalam hubunganku dengan Arga. Maaf, Kak Alia tak perlu minta maaf padaku. Bisa hadir saat kau membutuhkanku, sudah sangat beruntung. Lagi pula, yang seharusnya minta maaf adalah mereka. Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Tak apa. Kau tak perlu langsung menjawab. Aku sudah menunggu 3 tahun. Aku bisa terus menunggu. mungkin aku harus melihat ke depan. Kita sudah 3 tahun bersama, kenapa kau tak beritahu? Kau adalah Raja Wali Awan? Dulu aku tak beritahu, agar tak memberatkanmu. Tapi kau, dalam 3 tahun ini, pernahkah kau pikir untuk mengenaliku? Pernahkah kau serius mendengarkan ucapanku? Saat aku ingin terus terang padamu, kau beri aku kesempatan? Apakah kau benar-benar kecewa padaku? Arga! Kau baik-baik saja? Alia? Kaukah itu? Kenapa kau? Arga! Siapa lagi kalau bukan aku? Alia Pratama? Dia sudah lama main serong dengan Direktur Bima Santoso dari industri Dirgantara Nusa. Diam! Bukan! Bukan begitu! Arga, Alia Pratama tak akan kembali. Aku akan selalu menemanimu. Kau begitu baik padaku. Bukan karena kau suka aku. Apa katamu? Aku baik padamu? Karena aku berhutang nyawa pada Raka, sebuah nyawa. Hati ini hanya untuk Alia. Keluar! Keluar dari sini? Arga. Alia Pratama. Semua gara-garamu. Aku tak akan biarkan kau kembali ke Arga. Bantu aku urus satu hal. Setelah beres, uang akan ditransfer ke rekeningmu. Kak Alia, aku tunggu di luar. Baik, 5 menit lagi. Kak Alia. Kak Alia. Kak Alia, kau di mana? Cepat ambil semua rekaman kamera pengawas itu. Cepat. Kau? Siapa kau? Wah, cantik manis. Akhirnya sadar. Jangan mendekat. Kau kasih aku makan apa? Tentu sesuatu yang bikin nyaman. Tak lama lagi, kau akan merengek minta aku. Jangan salahkan aku, majikan bayar mahal. Harus bikin kau hancur nama dan martabatnya. Kau, jangan mendekat. Alia Pratama. Berani sekali kau perlakukan aku begini. Arga, mau kemana? Alia Pratama. Nanti kau ketahuan selingkuh di ranjang. Mari lihat. Arga dan Bima Santoso, masih maukah mereka, si manis kecil ini?
Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Manis kecil. Berdiri. Berani kau tendang gua? Mau mati? Hentikan. Pergi. Alia. Kenapa denganmu? Jangan sentuh aku. Alia. Sadarlah. Lihat siapa aku. Aku Arga Wijaya, suamimu. Lihat siapa aku ini. Aku Arga Wijaya, suamimu. Justru karena aku tahu kau Arga Wijaya. Makanya aku suruh kau jangan sentuh aku. Baik. Seharusnya aku tak usah ikut campur membantumu. Dulu kau pasti begini juga, naik keranjang Bima Santoso ya? Hanya karena dia bos industri Dirgantara Nusa. Kayak... Aku tak wajib jelaskan padamu. Tak wajib. Atau merasa bersalah? Sampai segitunya cinta uang? Bisa melakukan apa saja demi uang. Hanya demi uang. Alia. Kau kena obat. Aku paham. Karena obat itu, kau lakukan hal itu. Benar? Apa maumu, Arga? Alia. Lepaskan aku. Aku tahu kau kesakitan. Hanya aku yang bisa bantu. Biar ku netralkan obatnya. Ya? Tak mau kau bantu. Apa maumu? Kau lepaskan. Kau lepas. Kau gila. Tidak. Efek obat ini akan terus menyiksamu. Bahkan bisa rusak tubuhmu. Kini, selain aku, siapa lagi bisa selamatkanmu? Kita suami istri. Membantumu. Sudah sewajarnya. Kita bukan suami istri. Aku sudah cerai denganmu. Sekarang kau sentuh aku sedikit saja. Sudah buatku muak. Alia. Sebenarnya aku masih mencintaimu. Sebelumnya aku yang salah. Aku menyesal. Kalau bisa kembali ke saat pesawat itu jatuh, aku pasti memilihmu. Alia Pratama. Kasih aku kesempatan lagi, boleh tidak? Tidak. Arga Wijaya. Cukupkah satu maafmu? Untuk menghapus segala penderitaan, luka, dan kekerasan emosional pasif yang kuderita selama 3 tahun ini? Tapi aku... Alia Pratama, Aku meski kau sangat membenciku, tersiksa. aku harus menetralkan obat ini dulu. Tenang saja. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Lepaskan dia. Maaf Kak Alia, aku terlambat. Aku datang terlambat. Tidak apa-apa. Bima, cepat bawa aku pergi dari sini. Tidak, Alia Pratama adalah istriku. Kau tidak boleh membawanya pergi. Dia kena obat. Bukan urusanmu, orang luar. Istri Arga Wijaya. Kalian sudah menikah 3 tahun. Pernahkah sehari pun kau menganggapnya sebagai istrimu? Kau membuatnya menderita. Kini dia tidak mencintaimu lagi. Baru kau ingat, kau punya istri. Bima, ayo pergi. Jangan buang waktu dengannya. Dan, kalau kau benar-benar peduli padanya, berhentilah mengganggunya. Segera tanda tangani surat perjanjian cerai itu. Itu hal terakhir yang bisa kau lakukan untuknya. Alia Pratama, kau benar-benar akan pergi dengannya? Bima, syukurlah kau datang tepat waktu. Kak Alia, kau pasti sangat tidak nyaman. Aku sudah panggil dokter. Terlambat. Bima, bantu aku. Kau sudah bangun? Kepala masih sakit? Bima, bantu aku.
Aku baik-baik saja. Terima kasih, Bima. Tadi malam, kita... Kemarin, setelah kau pingsan, dokter langsung datang. Kita tidak terjadi apa-apa. Ini kakek. Cepat angkat. Halo, kek. Alia, akhirnya kau sadar. Kakek dapat telepon dari Bima kemarin. Hatiku terus cemas. Sudah kusuruh orang menyelidiki. Siapa sebenarnya yang memberimu obat? Berani ganggu cucuku. Harus bayar mahal. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Kakek punya kabar baik untukmu. Institut Pesawat akan adakan lelang 3 hari lagi. Barang penutup lelangnya adalah model pesawat dari kulit badan Cakrawala 001. Dibuat jadi model pesawat. Itu pesawat yang dulu. Pertama kali diterbangkan nenek. Benar, model ini bagi orang lain mungkin cuma bernilai. Tapi bagi keluarga kita adalah kenangan. Baik. Aku pasti usahakan dapatkan barang lelang itu. Kakek hari itu ada urusan lain. Nanti kau dan Bima duluan ke sana. Kakek Pratama tenang. Aku pasti jaga ke Alia baik-baik. Cepat-cepat. Banyak orang tak berguna masih bisa luput dari bahaya. Lapar. 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 Nenek tua, aku tak mau jadi pembantu melayanimu. Bibi, saya hamil. Kata dokter harus banyak istirahat. Suruh Kirana saja yang masakin. Bu, saya sibuk nggak sempet. Nanti Kak Arga pulang, pesan online saja. Nah. Lapar. Lapar. Kirana Wijaya, suruh kamu jaga ibu dengan baik. Ini caramu menjaganya? Kamu bisa nggak lebih mengerti keadaan? Kamu nggak tahu membereskannya? Belum lagi sampah berserakan di lantai. Ibu susah sekali dilayani. Dulu semua ini dikerjakan Alia Pratama. Dan semua pekerjaan rumah juga dia yang lakukan. Mana mungkin saya bisa melakukan ini? Ternyata, Alia Pratama demi keluarga ini sudah melakukan begitu banyak. Arga, jangan marah. Saya sudah pesankan makanan untuk Bibi. Kak, kapan sebenarnya kamu bisa kembali bekerja? Kalau begini terus, tabungan keluarga kita akan habis. Surat larangan terbang saya dikeluarkan langsung oleh Direktur Pratama. Hanya dia yang bisa mencabutnya. Tapi saya sudah cari dia beberapa kali. Dia menolak menemui saya. Direktur utama Cakrawala itu Marga Pratama. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Alia Pratama? Mana mungkin? Kalau Alia Pratama ada hubungan dengan Direktur Pratama, mana mungkin dia rela jadi pembantu di rumahmu selama 3 tahun? Iya juga. Arga, 3 hari lagi di lelang biro penerbangan. Ada model pesawat yang diinginkan Direktur Pratama, asal kita menang lelang dan memberikannya padanya. Kalau begitu, kau pasti bisa cabut surat larangan terbang. Ternyata Kak Nisa memang punya cara. Tidak seperti Alia Pratama si pembawa sial itu. Cuma bisa bikin Kak Arga dilarang terbang. Cukup. Apapun caranya. Kali ini model pesawat ini harus kita dapatkan. Kirana, ini kesempatan terakhir kita untuk membeli model pesawat ini. Aku sudah mengeluarkan seluruh dana keluarga Arga. Semua sudah kukeluarkan. Jangan kau bikin masalah. Aku tahu. Aku akan tanya dulu, lelangnya kapan mulai? Semua gara-gara Alia Pratama itu. Bikin kalian kena larangan terbang. Nanti ketemu Direktur Bima Santoso. Kita harus cerita yang sebenarnya. Biar dia dapat balasan. Kak Alia, ada beberapa mitra kerja sama industri dirgantara Nusa di sana. Aku ke sana dulu, langsung balik. Silakan. Aku bisa sendiri. Kenapa bisa ketemu dia di sini juga? Sungguh terus menghantui. Kita sebentar lagi mau ketemu Direktur Pratama. Kalau sampai Alia Pratama tahu, jangan-jangan dia sengaja mau bikin masalah. Jangan harap. Alia Pratama, berani sekali kau mengikuti kami. Mengikuti? Justru aku yang mau tanya, bukannya kalian sedang dilarang terbang? Dari mana ada uang ikut lelang? Jangan-jangan cuma numpang ramai saja? Kamu? Alia, kenapa sendirian? Direktur Bima Santoso tidak ada? Memang iya.
Orang seperti Direktur Bima Santoso, wanita apa yang tidak bisa didapat? Dia cuma iseng saja padamu. Kalau sudah bosan, pasti akan dibuang. Memang pantas. Mimpi kau masuk keluarga terpandang, hancur sudah kan? Kau datang ke lelang ini, jangan-jangan mau rujuk sama kakakku? Ku beritahu, walaupun kau berlutut minta maaf, kakakku takkan sudi melihatmu. Kalau begitu, dia dan Nisa Mahesa harus benar-benar dikunci jadi satu. Jangan sampai lepas ke pasaran, merusak orang lain. Perempuan, apa kau bilang? Berani-beraninya kau pukul aku? Kau berani memukulku? Memukulmu yang memukul, perlu pilih hari khusus? Alia Pratama, kau pikir karena kau adalah Raja Wali Awan, bisa semena-mena seperti ini? Kurasa, statusmu sebagai kapten andalan ini didapat dari tidur ya. Kalau berani lagi menyebar fitnah, dia akan cuma satu tamparan. Aku bunuh kau. Berhenti. Bukannya sudah kubilang jangan cari masalah? Kenapa berkelahi dengan Alia? Arga! Kami cuma menyapa Alia, lalu dia yang memulai pukul kami. Kak, lihatlah wajah kami. Dipukuli sampai seperti apa? Kau harus membela kami. Kalian berdua sayang sekali tidak jadi aktor. Sungguh disayangkan. Tadi kalian sangat agresif, membuat rumor tanpa bukti, bukan seperti penampilan lemah lembut yang kalian tunjukkan sekarang. Perkataan kami mana yang salah? Kalau bukan karena tidur dengan orang, kenapa belum cerai dari kakakku? Lalu begitu cepat, naik ke ranah Direktur Bima? Diam! Jangan mempermalukan diri di sini. Lelang akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Para tamu terhormat, model pesawat berikutnya ini dibuat dari pelat logam asli. Pesawat yang sudah dibongkar. Pelat logam ini berasal dari pesawat pertama yang diterbangkan oleh pilot perempuan pertama negeri Aruna, Cakrawala 001. Nenek, model pesawat yang menyimpan kenangan nenek dan kakek ini pasti akan kubawa pulang. Nenek, aku kalau sudah besar juga ingin seperti nenek. Menjadi pilot perempuan. Baiklah, Alia kecil. Nanti, nenek akan mewariskan jam tangan ini yang menemani nenek sepanjang karier terbang kepadamu. Saat kamu bingung, dia akan membantumu menemukan arah. Nilai kenangan model pesawat ini sangat luar biasa. Harga buka 1.125 miliar rupiah. 2.250 juta rupiah. 3.275 juta rupiah. 4.500 juta rupiah. Alia Pratama, kau sengaja melawan kami? Kenapa? Baru 4.500 juta rupiah? Sudah tidak sanggup lagi? Alia, kau sengaja naikkan harga? Hanya untuk menarik perhatian? Arga, ya? Kau berlagak seolah Arga tergila-gila padamu? Aku bukan tempat sampah. Jangan bicara seenaknya. Kak, kita harus tawar lebih tinggi, biar dia mundur. 9 miliar rupiah. 9 miliar rupiah. Alia Pratama, walaupun kau kapten andalan, terus kenapa? Kau sudah 3 tahun nganggur. Uang 2 miliar itu sudah batas kemampuanmu. Berani-beraninya saingin kami? 13.500 juta rupiah. Wah, 13.500 juta. Kau sudah dibuang Direktur Bima? Dapat duit dari mana? Alia. Model pesawat ini penting bagiku. Yang lain bisa kau ambil. Tapi ini tidak. Jangan ganggu lagi ya. Maaf. Model pesawat ini sangat kuinginkan. 13.500 juta sekali. Kak, kita cuma punya 11 miliar. Beneran mau kasih dia? 13.500 juta 2 kali. 13.500 juta Salah kan? Dia pasti tak punya uang sebanyak itu. Dia cuma mau ganggu. Betul. Dia cuma istri yang dibuang keluarga kami. Mustahil punya uang sebanyak itu. Saya minta verifikasi dana. Saya minta verifikasi dana. Jangan-jangan ini tawaran jahat? Cuma model pesawat kecil begini. Dia nawar 13.500 juta rupiah. Kenapa? Adik Alia tidak berani? Tentu saya bisa ikut verifikasi dana. Tapi saya punya syarat. Kalau saya benar bisa sedia 13.500 juta rupiah. Kalian langsung lenyap dari sini. Baik. Tapi kalau kamu tak bisa menyediakan 13.500 juta rupiah, harus sujud hormat pada kami. Aku ingin lihat. Kamu cuma perempuan dicampakkan.
Bisa keluarkan harta apa? Alia, tak perlu bertaruh karena emosi dan menyusahkan diri. Uangmu tak cukup. Masih menaikkan harga dengan niat jahat. Penyelenggara bisa menuntutmu. Aku ingin lihat siapa yang dituntut dulu. Atau kalian yang keluar dari pameran dulu. Verifikasi dana butuh waktu. Silakan semua istirahat sebentar. Kak Nisa, dia tenang sekali. Jangan-jangan benar dari mana dapat uang sebanyak ini. Kalau benar diambilnya, bagaimana? Tenang, aku punya cara. Nyonya, perlu tambah anggur? Terima kasih. Maaf Nyonya, saya tidak sengaja. Saya antar Anda ganti baju. Baiklah. Silakan. Baik, terima kasih. Kamu mau apa? Buka pintu? Ada orang di luar? Buka pintu? Halo Bima. Aku dikunci di ruang ganti perempuan. Apa? Kak Alia, jangan khawatir. Aku segera ke sana. Pasti Kirana dan teman-temannya yang berbuat. Ingin menahan saya dengan cara ini. Mereka tak akan berhasil. Nona Alia pertama. Hasil verifikasi dana keluar. Apa dia memang tak punya uang? Tidak. Aset Nona Alia pertama sangat cukup. Bahkan jauh melebihi standar pameran kami. Apa? Bagaimana mungkin? Aneh. Kartu Nona Alia pertama masih di sini. Orangnya kemana? Menurut saya, kartu ini pasti dicurinya. Lalu dia kabur duluan karena takut ketahuan panitia. Arga, yang terpenting sekarang adalah menang lelang model pesawat. Kalau Alia tak kembali dalam 3 menit, model pesawat akan gagal terjual. Saat itu, yang bisa dapatkan. Baik. Setelah lelang selesai, baru saya cari dia. Jangan buang waktu lagi. Langsung lelang saja. Lelang dilanjutkan. Nona Alia tidak ada. Maka kita mulai dari tuan yang menawar 9 miliar rupiah tadi. 9 miliar pertama. 9 miliar kedua. 9 miliar ketiga. Tunggu. Nona Alia pertama. Anda tadi kemana? Ditahan oleh orang rendahan. Dengan cara rendahan. Tapi untungnya, saya masih sempat. Alia, apa maksudmu? Arga Wijaya. Jangan pura-pura di depanku. Apa yang kalian lakukan? Kau tak sadar? Dengar dulu. Jangan berlagak peduli di sini. Hai. Jangan sok suci. Kalau memang peduli pada kakak Alia, tidak akan biarkan dia terkunci di ruang ganti selama ini. Nona Alia pertama. Hasil verifikasi dana sudah keluar. Anda benar-benar memenuhi syarat. Kalau begitu, bukankah kalian seharusnya pergi dari area pameran ini? Sekarang juga? Alia, perlukah kau bicara sekeras itu? Jika tidak ada orang yang menawar lebih dari 13,5 miliar rupiah, maka model pesawat ini akhirnya menjadi milik Nona Alia. Selamat Nona Alia, berhasil memenangkan lelang model pesawat ini. Silakan ikut saya ke belakang untuk menandatangani konfirmasi. Bima, aku ke sana dulu. Tunggu aku di sini. Alia pertama. Tujuanmu menarik perhatian. Tujuannya menarik perhatian Arga. Sudah tercapai. Model pesawat ini bagimu tak ada artinya. Berikan padaku. Nisa Mahesa. Gila apa kamu? Ngapain aku habiskan 13 miliar 500 juta rupiah cuma buat menarik perhatian Arga Wijaya? Layakkah dia? Alia pertama. Apa kamu dari dulu sudah tahu? Kami mau beli model pesawat ini buat hadiahin ke Direktur Pratama. Jadi sengaja saingin kami? Mereka ternyata mau kasih model pesawat ini ke kakek. Maksudnya mau cari muka biar kakek cabut larangan terbang mereka?
Kalian mau model pesawat ini? Boleh saja. Asal kalian sekarang bisa bayar 13.500.000 rupiah. Aku kasih. Tapi, aku tebak 9 miliar. Sudah batas. Maksimal kalian ya. Kalau tidak, mana mungkin kalian curang untuk menahanku. Nona Kirana, jangan banyak bicara dengannya. Direktur Pratama akan segera tiba. Pastikan model pesawat itu kita dapat. Alia Pratama, aku kasih kau kesempatan terakhir. Serahkan padaku. Kalau tidak, kau akan kuhajar. Berdasar apa kau? Mengancamku? Kirana Wijaya, lepaskan. Aku peringatkan, model pesawat ini sangat penting bagiku. Kalau sampai rusak, aku takkan membiarkanmu. Yang tak kudapat, kau pun takkan dapat. Kak Alia, hati-hati. Model pesawatku? Kau tahu betapa pentingnya model pesawat ini? Kau malah menjatuhkannya. Bukan aku. Ini gara-gara Alia Pratama. Ngotot merebut, jadi jatuh. Salahkan dia saja. Kirana Wijaya, kau lagi-lagi buat masalah. Alia, model pesawat ini akan kuganti. Dengan apa kau ganti? Kau tahu tidak, ini peninggalan nenekku. Alia Pratama, kau bercanda? Nenekmu? Model ini jelas barang koleksi untuk mengenang pilot perempuan pertama, Negeri Aruna. Kau ingin menyangkut pautkan diri? Gila kali. Benar juga. Pilot perempuan itu adalah istri Direktur Pratama. Kau juga marga Pratama. Jangan-jangan kau kira kalian satu keluarga. Kalau dia bukan keluarga Direktur Pratama, apakah kau yang jadi keluarga? Direktur Bima Santoso, kau tak perlu membelanya. 3 tahun di keluarga kami tak pernah melihat keluarganya. Dia hanyalah yatim piatu. Siapa bilang dia tak punya keluarga? Direktur Pratama, Siapa yang lakukan ini? Ini model terakhir, Cakrawala 001. Sebelum dimusnahkan. Ini kenangan terakhir dari istriku dan aku. Direktur Pratama, model ini sebenarnya kami ingin menang lelang untuk hadiahkan pada Anda. Tak disangka, dirusak Alia Pratama. Jangan biarkan dia lolos. Kau sampai sekarang masih berani memutarbalikkan fakta? semua kesalahan Alia akan kutanggung sendiri. Sekarang kau baru tahu membelanya? Lalu 3 tahun pernikahanmu itu, kau ngapain saja? Bagaimana Anda tahu? Tentu saja aku tahu. Karena dia cucuku. Tidak mungkin. Dia cucu Putri Cakrawala? Sekarang mulai menyesal. Sudah mengganggu Kak Alia? Alia, kau cucu Putri Cakrawala? Kenapa tak pernah kau beritahu? Alia tak memberitahumu. Hanya untuk menjaga harga dirimu yang menyedihkan itu. Kau pikir jadi kapten unggulan karena kemampuanmu sendiri? Semua itu karena Alia. Karena dialah aku melanggar aturan, mengangkatmu jadi kapten. Maaf Alia, aku tak tahu. Kau sudah berbuat begitu banyak untukku. Sekarang kau bicara ini, apa gunanya? Arga Wijaya, aku dan kamu sudah selesai. Alia, kalau kamu cucu Putri Cakrawala, surat larangan terbangku dan Arga. Perintahmu, kan? Kamu tak bisa, cuma karena salah paham tentang kami. Pakai urusan kerja untuk balas dendam. Pakai urusan kerja untuk balas dendam? Jelas kamu yang keluar kokpit melanggar aturan dan abaikan keselamatan kru. Kalau bukan karena aku mengendalikan pesawat, semua bisa mati. Kamu! Alia Pratama, jangan lepas tanggung jawab di sini, Kakak Nisa. Sudah cerita padaku. Kalau bukan karena kamu di pesawat, menyusahkan dia, kakakku tak akan keluar kokpit. Sudah seperti ini, kalian masih berani memfitnah Alia? Kebetulan, aku punya rekaman kamera. Kalian lihat baik-baik siapa yang bersalah. Alia Pratama,
Kamu sungguh tak tahu malu. Mengejar Arga saja sampai ke sini. Tahukah kamu, Arga sangat jijik. Dengan baumu itu, dia tak mau melihatmu lagi. Semalam dia sepanjang malam bersamaku. Oh ya? Kalau kamu ingin merebut Arga, silakan aku berikan. Berdiri. Jangan kira dengan sikap pura-pura cuek ini, Arga akan melirikmu lagi. Nisa, bukannya kamu bilang Alia yang menyusahimu? Arga, aku tak sengaja. Aku cuma khawatir. Setelah kau tahu kebenarannya, kau akan tinggalkan aku. Aku tahu aku salah. Aduh, kau jangan masih percaya omong kosongnya? Perbuatan buruknya tak cuma satu. Bawa orang itu ke sini. Nisa Mahesa. Orang ini harusnya kau kenal baik, kan? Aku tidak kenal. Nona Nisa Mahesa, aku kan dibayar sama kau buat ngerjain ini. Masa sekarang bilang nggak kenal aku? Nisa, jujurlah padaku. Orang yang kasih obat ke Alia, apa kau? Bukan aku, Arga. Mereka berkomplot buat fitnah aku. Kau kan tahu aku. Mana mungkin aku lakukan hal-hal itu? Aku punya catatan transfer dari kau. Jangan coba-coba lempar tanggung jawab sendirian. Kalau aku masuk penjara, kau juga nggak bakal lolos. Nisa Mahesa, kata-kata pembelaanmu simpan saja buat inspektur. Arga, aku cuma karena terlalu cinta padamu. Aku tak mau kehilanganmu. Demi anak ini, tolong bicaralah pada Alia. Nisa Mahesa, kau tahu nggak? Kalau dulu aku nggak sampai, Alia bisa celaka? Aku sudah salah. Anak dalam kandunganku ini, satu-satunya garis keturunan Raka. Dia tewas demi selamatkanmu. Masa kau mau tak tahu balas budi? Kamu tak peduli aku dan anak? Anak dalam kandungannya, bukan anak Arga. Utang budi Raka akan kubayar seumur hidupku. Tapi soal kau sakiti Alia, hanya Alia yang bisa putuskan. Bagaimana menghukummu? Alia. Semua salahku? Aku yang bersalah. Hukum aku sesukamu? Tapi anak ini tak bersalah? Kau tak mau dia lahir sebagai yatim piatu, kan? Sekarang menyesal apa gunanya? Waktu melakukan kejahatan ini, kenapa tak kau pikirkan anakmu sendiri? Orang jahat sepertimu sama sekali tak pantas menjadi seorang ibu. Nisa Mahesa, berhentilah main tekanan moral. Kau yakin kau hamil? Kecelakaan pesawat sebelumnya? Untuk selidiki penyebabnya. Aku periksa laporan medis semua. Awak pesawat kalian. Laporan medismu. Menunjukkan kau sama sekali tak hamil. Nisa Mahesa, masih berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Arga, dengarkan penjelasanku. Kau sakiti cucuku, sisa hidupmu, habiskan di ruang hukuman. Untuk introspeksi diri. Kak Arga, tak kusangka Kak Nisa ternyata orang seperti ini. Kau diam saja, hampir saja kulupakan. Kau rusakkan model pesawatku. Katakan, mau ganti rugi bagaimana? Kak, tolong selamatkan aku. Aku tak punya uang. Gue cuma punya 11.260 juta rupiah. Sisanya, gue bakal cari cara bayar. Gimana? Bisa nggak? Nggak boleh. 13.500 juta rupiah, langsung lunas. Atau gue laporkan polisi. Kak Arga, kalau gue masuk penjara, hidup gue hancur. Jangan lapor polisi ya. Nggak lapor polisi boleh. Tapi, kamu harus tanda tangani surat perjanjian cerai sekarang. Kak, gue kan adik kandungmu. Kalau gue masuk penjara, ibu bisa mati gara-gara marah. Baik. Gue tanda tangan. Alia, gue pasti akan dapatkan kamu kembali.
Cepat pergi. Berapa lama pun kamu tunggu, Alia nggak akan ketemu kamu. Gue nggak akan pergi. Gue akan tunggu sampai Alia mau ketemu gue. Alia, kamu benar-benar nggak mau ketemu dia sekalipun? Ketemu cuma bikin dia masih berharap sama gue. Gue nggak mau lagi terlalu banyak berurusan sama dia. Alia, ini bunga yang gue siapin buat kamu. Cepat pergi. Jangan cari gue lagi. Ini bunga yang gue siapin buat kamu. Tenang aja, nanti gue bakal siapin lebih banyak mawar yang lebih bagus. Gue alergi mawar. Yang suka mawar bukan gue. Gue alergi mawar. Yang suka mawar bukan gue. Sayang, kamu pulang. Ambil. Nisa yang pilih buat kamu. Kalau nggak suka, bilang aja. Susah-susah, gue kasih hadiah. Ekspresimu kenapa gitu? Nggak ada apa-apa. Aku sangat suka. Arga, sebenarnya aku alergi mawar. Kalau nggak mau, bilang aja langsung. Menyebalkan. Maafkan aku. Tapi aku bersumpah. Kedepannya aku pasti akan ingat setiap kesukaanmu. Bagaimanapun kau coba menebusnya, kita nggak akan bisa kembali seperti dulu. Dia kok datang? Dia baru sadar selama 3 tahun ini, dia selalu mengecewakanku. Sekarang mau menebus kesalahan. Mengajakku pulang. Kalau gitu, apa kau akan ikut dia pulang? Tentu saja enggak. Aku dan dia sudah nggak ada perasaan lagi. Sekarang apapun yang dilakukannya, sudah nggak ada gunanya. Lupakan hal-hal yang nggak menyenangkan ini. Ayo kita makan. Aku sudah menunggu seharian semalaman. Mari kita bicara baik-baik. Nggak usah. Kemarin aku sudah bicara jelas denganmu. Nggak apa-apa. Kalau hari ini kau sibuk, tunggu sampai kau ada waktu, baru kita bicara. Kak Alia bilang, dia nggak mau bicara denganmu. Minggir. Urusan antara aku dan Alia, bukan urusanmu. Kau punya waktu 3 tahun sebelumnya untuk bicara baik-baik dengan Kak Alia. Waktu itu kau nggak hargai, sekarang baru datang meributkan. Nggak merasa sudah terlambat? Jangan sok menggurui aku. Ini urusanku dengan istriku. Arga Wijaya, ini terakhir kalinya aku bilang padamu. Antara aku dan kau, sedang ada yang perlu dibicarakan. Minggir. Jangan ganggu kencan kami. Alia sudah menungguku begitu lama. Aku pasti akan terus menunggu sampai kau mau kembali suatu hari nanti. Pesan 1, iga asam manis. Ya. 1 lagi, ikan kakap kukus. Baik. Dan telur kukus lembut ini? Ya. Kak Alia, lihat mau pesan apa? Jangan cuma pesan yang aku suka. Pesan juga yang kamu sukai. Asalkan Kak Alia suka, aku pasti suka. Kak Alia, kamu pesan dulu. Aku keluar sebentar, langsung balik. Baik. Arga Wijaya, sudah cukup belum? Aku peringatkan kau, jangan ikuti Kak Alia lagi. Aku peringatkan kau, jangan ikuti Kak Alia lagi. Kalau aku tidak setuju, kau sangat buru-buru. Kenapa? Takut aku rebut dia kembali?
Kau benar-benar tak tahu malu. Tolong kau sadari, Kak Alia sekarang adalah pacar perempuanku. Lalu bagaimana? Alia Pratama adalah istriku. Dia mencintaiku 3 tahun. Tak seorang pun bisa merebutnya dariku. Mantan istri. Kak Alia memang pernah mencintaimu. Tapi kau tidak menghargainya, bahkan terus menyakitinya. Dia bahkan hampir kehilangan nyawa karena kau memanjakan Nisa Mahesa. Kau juga tahu. Kami menikah 3 tahun. Posisiku di hatinya tak akan pernah kau samai. Sadarlah. Kau hanyalah masa lalu. Cinta Kak Alia ke depan adalah milikku. Aku tak izinkan kau buat dia sedih di hadapannya. Kau cuma salah satu dari pengagumnya. Mungkin dia merasa sedikit tertarik padamu. Tapi percayalah, dia pasti kembali padaku. Karena kau tak paham. Aku tak akan buang-buang kata. Aduh, kebakaran. Alia! Kak Alia, Kebakaran. Cepat lari. Jangan lari ke dalam, masuk ke sana. Alia! Bunuh diri. Kak Alia, Istriku di dalam. jangan Kak Alia. halangi aku. Alia! 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 Kamu di mana? Alia! Aku di sini. Aku di sini. Tunggu. Perutnya sakit. Selamatkan dia dulu. Tapi nyonya ini, kepalanya terluka, pendarahannya parah, cedera kepala parah, bisa membahayakan nyawa. Alia. Kenapa kamu di sini? Arga! Aku hamil. Aku Kapten Cakrawala 2539. Nisa, janinmu lebih penting. Selamatkan dia dulu. Maaf, Alia. Kini aku paham perasaanmu hari itu. Melihat orang tercinta meninggalkanmu sendiri sangat menyakitkan. Cepat, masih ada orang di dalam. Tolong dia. Hah, kamu sadar. Untungnya Nona Pratama dari ruang sebelah menemukanmu di restoran. Suruh orang tolong kau, kalau tidak akibatnya fatal. Nona Alia. Cepat, masih ada orang di dalam. Tolong dia. Itu Alia. Dia ternyata tak meninggalkanku. Aku masih ada di hatinya. Saat bahaya, minta tolong orang lain. Kenapa kau malah nekat masuk sendiri? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kak Alia, jangan marah. Ini hal kecil. Tak apa. Aku tak marah padamu. Aku cuma merasa bersalah. Kau selalu terluka karena aku. Kak Alia, jangan salahkan diri. Aku janji padamu, ke depan akan lebih hati-hati. Sebenarnya, melihatmu selamat, luka-luka kecil ini, tak berarti apa-apa. Alia, kau baik-baik saja? Biar kulihat. Aku baik-baik saja. Mana mungkin tak apa? Waktu itu kau dekat titik api. Kau terbakar? Benar-benar tak apa. Bima yang segera menyelamatkanku. Cuma hirup sedikit asap. Yang benar-benar terbakar adalah Bima. Terima kasih telah selamatkan istriku. Sekarang ada aku di sini. Aku bisa rawat dia. Kau tenang saja. Sekarang ada aku di sini. Aku bisa rawat dia. Kau tenang saja. Arga, aku dan kau sudah tak ada hubungan lagi. Dengan hak apa kau berkata begitu? Tolong kau sadar, kalian sudah bercerai. Yang harus sadar tentang hak itu adalah kau, Bima Santoso. Alia, dulu kau mempertaruhkan nyawa, menyelamatkanku dari api. Kau masih ada perasaan padaku, kan? Hari-hari ini, kau cuma lagi marah padaku. Arga, berapa kali harus kukatakan, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Siapapun yang terjebak di lokasi kebakaran saat itu, aku akan tetap menyelamatkannya. Lagi pula, aku sama sekali tidak tahu kalau yang di dalam itu adalahmu.
Ya, aku akui dulu aku sangat-sangat mencintaimu. Tapi cinta itu sudah lama habis terkikis oleh luka-luka yang kau berikan berulang kali padaku. Alia, bisakah kau beri aku satu kesempatan lagi? Aku bersumpah akan berbuat lebih baik untukmu. Tidak, karena sekarang aku sudah punya orang yang kusukai. Dia membuatku tahu, cinta sejati tak perlu direkayasa. Dia paham perasaanku, juga tahu semua kesukaanku. Orang itu, dia adalah... Selamat uji terbang pesawat baru selesai. Program pemburu langit sukses sempurna. Kalian berdua kompak sekali. Kapan kami bisa menghadiri pernikahan kalian? Itu tergantung Kapten Raja Wali Awan kami, mau beri kesempatan atau tidak. Kak Alia, saat pertama kali bertemu, 3 tahun lalu, aku sudah menyukaimu. Awalnya ingin mengungkapkan perasaan, tapi kau sudah menikah. Untungnya takdir memberi kesempatan lagi, membawaku kembali ke sisimu, menjadi orang yang kembali bertarung bersamamu. Di sisa hidupku nanti, aku ingin jadi sandaranmu, selalu menjagamu. Maukah kau, Alia? Aku mau. Cium, cium. Cium!